Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rani Lestari dari Prodi Manajemen A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, etika, dan moral. Pengertian akhlak, etika, dan moral. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan. Moral adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Ruang lingkup akhlak, etika, dan moral. Ruang lingkup akhlak. A. Akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri, maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. B. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Islam telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang. C. Akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak dorotan. Orang tuamu cinta dan hormat pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat pada tetangga. D. Akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbangsa, yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. E. Akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Ruang lingkup etika. 1. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama atau baru, tentang tingkah laku manusia. 2. Etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan, kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-cita, suara hatinya, motif mendorongnya berbuat, dan masalah pendidikan etika. 3. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-cita, suara hatinya, motif yang mendorongnya berbuat, dan masalah pendidikan etika. 4. Etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. 5. Etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan, misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi. Ruang lingkup moral. Kesusilaan atau moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu, manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut masyarakat.
Kehidupan dan perkembangan masyarakat dapat lancar dan tertib jika tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat bertindak menuruti aturan-aturan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral sebagai berikut. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harokat kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Perbedaan akhlak, etika, dan moral berdasarkan tolak ukur. 1. Akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal. 3. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Berdasarkan sifat. 1. Etika bersifat teori. 2. Akhlak dan moral bersifat praktis. Nilai akhlak, etika, dan moral. Nilai-nilai akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Fungsi etika itu ialah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia. Akan tetapi, dalam prakteknya, etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama, yaitu tidak terlepas dari alam masing-masing. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan baik dan buruk yang memandu kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan pentingnya nilai moral sebagai nilai yang dapat mendorong orang untuk bertindak dan sebagai sumber motivasi. Oleh karena itu, nilai-nilai moral cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.